Halo teman-teman semua. Kali ini bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi tentang gerak parabola. Nah, sebelumnya kakak izin share dulu ya. Oke, nah sekarang sebentar nih. Sekarang kakak akan menjelaskan materi mengenai projective motion atau yang kita sebut sebagai gerak parabola. Nah ini sudah tampil PPT-nya. Nah sekarang kita akan mempelajari mengenai gerak parabola atau yang kita sebut sebagai projectile motion. Nah, sini kakak mau tahu dulu nih, apa sih yang kalian tahu tentang gerak parabola itu? Oke. Nah, jadi gerak parabola. Oke, sekarang kakak akan menyebutkan apa sih definisi gerak parabola itu sendiri? Nah, gerak parabola adalah gerak parabola adalah gerak lurus pada gerak parabola adalah gerak lurus pada sumbu horizontal pada sumbu datar atau horizontal. Nah, horizontalnya ada di sumbu X dan vertikal. Nah, vertikal itu terjadi pada sumbu Y. Nah, umumnya lintasan gerak parabola itu adalah berbentuk setengah lingkaran atau semicircle sebutannya. Nah, di sini ada gambar lintasan gerak parabola. Nah, gerak parabola itu dia ada dua, makanya gerak parabola itu kecepatannya ada dua, ada kecepatan di sumbu X, di sumbu Y, dan ada kecepatan di sumbu X. Gitu. Nah, di sini gerak parabola itu juga ada yang namanya sudut elevasi atau besar sudut yang diperoleh ketika kita melemparkan sebuah benda. Nah, di sini kita akan menganalisa kecepatan dan gerak pada gerak parabola. Nah, yang pertama ada kecepatan gerak dan kecepatan pada sumbu X. Nah, sumbu X itu berarti yang ini nih. Nah, kalau pada sumbu X itu dia berlaku gerak lurus beraturan. Nah, sehingga kecepatan pada sumbu X itu selalu konstan seperti pada gerak lurus beraturan. Nah, untuk mencari kecepatan awal pada sumbu X, maka rumus V0 cos theta. Nah, ada lagi Vx atau kecepatan akhir pada sumbu X adalah sama dengan Vox. Nah, Vox itu apa? V0 cos theta. Nah, yang terakhir ada menentukan X atau perpindahan jarak sumbu X dari posisi jarak perpindahan bola pada sumbu X dihitung dari posisi semula, yaitu V0X dikali T sama dengan V0 cos theta dikali T. Nah, ada yang tahu nggak nih dari mana dia dapat cos theta-nya? Nah, cos theta itu dia didapat dari V0X per V0 atau sumbu horizontal dibagi sumbu yang miring. Nah, untuk kenapa bisa dapat seperti ini nanti bakal kalian pelajari di kelas 10 di matematika kelas 10 semester 2. Tuh. Nah, yang kedua ada lagi kecepatan dan gerak dan kecepatan pada
sumbu Y. Oke, kalau pada sumbu Y itu berlaku gerak vertikal ke atas. Nah, sehingga kecepatan pada sumbu Y bergantung pada posisinya. Tuh, nah berarti ini. Nah, berarti apa? Berarti kan kecepatan awal belum tentu sama dengan kecepatan akhir. Tuh. Nah, yang pertama untuk menentukan kecepatan awal pada sumbu Y. Nah, kalau kecepatan awal pada sumbu Y digunakan rumus V0 sin theta. Nah, yang kedua ada lagi kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhir itu berarti V0Y min YT. Nah, ingat-ingat lagi ini rumus gerak vertikal ke atas. V0-nya bisa kita ganti sama V0 sin theta. Berarti V0 sin theta min GT. Nah, ada lagi VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GY. Nah, berarti V0Y itu kita ganti jadi V0 sin theta. Ini tambahnya sudah ada kuadratnya min 2GY. Nah, di mana Y itu adalah posisi benda terhadap sumbu Y. Nah, terakhir ada lagi Y sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Atau sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini untuk notnya. Nah, dia kenapa bisa dapat sin. Nah, ini kenapa dia bisa dapat sin. Tuh. Oh iya, yang terakhir ada lagi kita menentukan kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu berarti yang ini, yang V nih. Nah, untuk menentukan kecepatan sesaat dapat kita gunakan persamaan V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, ada lagi untuk menentukan sudut elevasi, di mana sudut elevasi sama dengan tan inverse Vy per Vx nih harusnya. Per Vx, gitu. Nah, ini untuk keterangannya. Oke, sekian dulu pembahasan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.